Pada masa ini, hampir semua bidang di dunia dikawal oleh negara-negara Eropa dan Amerika Syarikat, termasuk penyelidikan sains yang penting, teknologi pembuatan, dan pendidikan manusia. Di segi ekonomi, politik, dan budaya, kita perlu mengambil kira pandangan Amerika Syarikat. Namun, Timur tidak bermaksud bahwa mereka ketinggalan Barat pada awalnya, malah mereka bersaing dengan Barat untuk waktu yang lama. Kemerosotan mereka dalam pembangunan sosial berbanding dengan Barat berlaku dalam tempo 200 hingga 300 tahun yang lalu. Adakah Anda pernah memikirkan mengapa orang Timur kalah kepada mereka? Hari ini kita tidak membincangkan revolusi industri Barat, tetapi melihatnya dari sudut ekonomi, kemanusiaan, dan pemikiran. Salam semua, ini adalah saluran, pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa Anda melihat keajaiban dunia. Peradaban Barat mula mengatasi Timur bukan bermula dari revolusi industri. Malah kita dapat melihat petanda awal daripada reformasi agama dan Renaissance pada abad ke-14. Reformasi agama melemahkan kawalan pemikiran gereja terhadap orang awam. Masyarakat Eropa pada zaman pertengahan diperintah oleh dua sistem, yaitu paus dalam agama dan raja dalam keluarga. Selepas reformasi agama keluar dari politik, dan Raja Anda mula memerintah dengan sistem monarki berperlembagaan. Raja-raja yang tidak berperlembagaan turun tahta. Berbanding dengan Empire Timur yang bercorak ketat, Eropa membuat sedikit kemajuan lagi. Pada awal reformasi agama, ia kelihatan seperti perang saudara antara agama lama dan baru. Kristen bersatu menjadi bertelingkahlah antara satu sama lain, dan Eropa mengalami perang dan kekacauan. Kelas elit di Eropa ketika itu, masih menganggap Timur sebagai surga. Masyarakat kelas atas menjadi lebih gemar dengan orientalisme, mencari porselen dan karya seni dari Timur. Mereka mempunyai hayalan indah tentang kehidupan yang selesa di Timur, berpikir bahwa Timur dijaga dengan baik, tidak kacau dengan kepercayaan. Empire Timur mempunyai banyak penduduk, dilengkapi dengan tentara yang kuat dan kekayaan fiskal yang mencukupi. Timur hanyalah sebuah empire yang terpadu, sedangkan Eropa terlihat berpecah belah dan kacau. Namun, hanya pada zaman modern didapati bahwa empire besar sebenarnya rapuh di dalamnya. Walaupun mereka mempunyai jumlah penduduk yang ramai, tetapi kelas pemerintahan berubah-ubah, menghilangkan perbedaan antara satu sama lain. Mereka akhirnya kehilangan keunikan dan kreativiti, dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri. Dalam pengurusan sosial, kuasa raja tidak mempunyai saingan yang kuat untuk mengekangnya. Semakin kuasa ditekankan, semakin miskin rakyatnya. Pemilik istana Purple Forbidden, hanyalah pergantian dari orang Mongolia ke keluarga Zhou, kemudian ke Aisin Gioro. Ini adalah apa yang sering diucapkan oleh sejarawan mengenai kitaran dinasti di Cina. Penduduk di timur banyak tetapi negaranya sedikit, sementara di barat, penduduknya sedikit tetapi banyak negara. Negara-negara bersaing dan membiarkan kebebasan berkembang. Dalam sejarah abad ke-14, tamadun barat menekankan pada penjelasan kebenaran, tetapi di timur, segala-galanya ditindas demi kestabilan dan tunduk kepada kuasa, akhirnya menjadi lemah dan berpikiran mundur. Orang di timur terlibat dalam spekulasi hartanah, dan semua orang tahu bahwa itu tidak bermakna untuk masyarakat. Ia tidak akan membuat manusia belajar lebih banyak teknologi atau memajukan masyarakat. Masyarakat tidak akan menjadi lebih utuh karena spekulasi hartanah, ia hanya akan membuat kaya semakin kaya dan membuat orang yang tidak mampu semakin miskin. Tetapi uang ini tidak akan menghasilkan nilai, sebaliknya, ia akan melahirkan keturunan tanah yang dilahirkan dengan sudu emas, tidak mempunyai keupayaan atau keberanian. Menghisap tenaga golongan elit yang paling kreatif, membiarkan golongan elit itu berinovasi dalam hartanah, dan menyebabkan mereka yang kurang mampu gelisah untuk bertahan hidup. Pendidikan di Barat selalu mengajarkan untuk terus bertanya, mengapa, dan kemudian mencari akar masalah, memperjuangkan perubahan, dan terakhir berevolusi. Di sisi lain, pendidikan kita mengajarkan untuk kurang bertanya, mengapa,
atau ketika menemukan masalah, solusinya adalah memperbaiki orang yang menemukan masalah, atau mengatakan, kondisi nyata adalah seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan? Ini terus membiarkan masalah ada dan memburuk. Hal ini menciptakan banyak orang Asia yang baik pada masa sekolah yang dicap sebagai siswa yang suka menimbulkan masalah, kemudian diintimidasi dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan negeri ini dan mencari peluang di luar negeri. Orang kulit putih juga tidak semuanya sukses, mereka juga memiliki orang-orang yang tidak mau berubah. Bahkan orang kulit putih juga bisa membangun negara yang gagal, namun ini hal yang normal. Sebaliknya, ada banyak orang yang hanya mengandalkan warisan keluarga. Sebenarnya mereka lemah dan takut untuk melakukan perubahan, tetapi mereka masih menjadi kelompok yang sukses dalam hidup. Kebahagiaan mereka didasarkan pada fondasi yang melemahkan masyarakat. Jadi, seberapa kuat sebuah peradaban, itu bukanlah masalah orang, tetapi masalah cara berpikir. Peradaban Barat didasarkan pada perubahan cara berpikir selama 500 tahun terakhir. Mereka berjuang, mereka berinovasi, mereka mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mereka mengubah peradaban dan membalikkan dunia. Di sisi lain, selama 500 tahun terakhir, orang Asia lebih banyak mempertahankan status quo dengan mengikuti ujian kepegawaian. Pendidikan di Asia telah menghilangkan pemikiran inovatif dan hanya mengajarkan kepada Anda untuk tunduk pada otoritas dan mengandalkan ketaatan sebagai sumber makanan, yang menjadi aturan hidup orang Asia. Orang Asia serakah, lemah, suka menjadi pegawai negeri, dan tidak seperti warga negara, tetapi lebih seperti bawahan yang tunduk pada kekaisaran, bawahan yang hanya patuh karena takut, tanpa kebanggaan untuk berjuang demi kemajuan bangsa. Jadi, kekalahan orang Asia dari orang Barat bukanlah masalah orang itu sendiri, tetapi masalah pemikiran yang berkembang selama bertahun-tahun. Terima kasih atas sokongan dan perhatian Anda. Jika Anda menyukai karya-karya saya, sila tekan, suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.